Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Arida Akbar. Halo teman-teman. Hari ini saya ingin membagi ilmu kembali di sesi ini tentang tergesa-gesa. Namun tergesa-gesa ini dalam hal kebaikan. Saya jelaskan terlebih dulu di dalam Islam ketergesa-gesaan sangat tidak dianjurkan. Namun ternyata ada hal yang bisa seorang muslim lakukan dalam kebaikan, dalam hal yang harus disegerakan. Jadi bukan hanya keburukan, tetapi ada kebaikan. Mohon disimak dulu videonya, jangan setengah-setengah nontonnya, biar kita tidak ada kesalahpahaman tentang tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa ini, ayat yang selalu keluar adalah tentang keburukannya, teman-teman. Jadi mohon dinonton sampai akhir. Langsung aja kita masuk ke sesi seri. Baiklah, yang pertama yaitu menyajikan makanan ketika ada tamu. Ketika ada tamu yang datang ke rumah, maka kita sebagai tuan rumah bisa menyuguhkan hidangan, makanan atau minuman kepada tamu. Tamu adalah raja bagi rumah. Tamu adalah raja bagi tuan rumah. Dan di zaman Rasulullah SAW, ketika menerima tamu, Rasulullah memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamunya. Walaupun di rumah kita saat itu hanya ada air putih, maka hidangkanlah segera. Karena tamu pasti akan menerimanya. Begitu teman-teman. Yang kedua adalah mengurus mayit ketika ia meninggal. Ketika saudara muslim kita meninggal, segeralah mengurus mayitnya sesuai sunnah Rasulullah dalam mengurus jenazah, agar mayit mendapatkan tempat yang layak. Yang ketiga yaitu menikahlah seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Sebagai orang tua, wajib menikahkan anak gadisnya jikalau memang sudah cukup umur, siap lahir batin, dan sudah bertemu jodohnya, maka segerakanlah karena itu suatu kebaikan, dan janganlah mempersulit ketika sudah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman. Yang keempat adalah melunasi utang ketika sudah jatuh tempo. Sebagai seorang muslim, pasti sudah tahu tentang perkara utang. Maka sebaiknya jika kita memang sedang memiliki utang di semasa hidup kita, ada baiknya segera dilunasi. Karena ketika kita meninggal nanti, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Ada sedikit cerita di zaman Rasulullah SAW. Saat itu ketika jenazah lain didatangkan kepada beliau, maka beliau bertanya kembali, apakah orang ini punya utang? Para sahabat menjawab, ya. Maka Nabi bersabda, salatilah saudaramu ini. Berkata sahabat Abu Qatadah, biar nanti aku yang menanggung utangnya. Maka Rasulullah SAW mensolatkan jenazah itu. Hadis riwayat Bukhari. Maka utang begitu sangat penting bagi umat Islam. Jadi jangan sekali-kali meremehkan tentang utang piutang ya teman-teman. Semoga kita terhindar dari utang piutang, amin. Dan yang terakhir adalah segera bertobat jika berbuat dosa. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Allah Maha Pengampun, maka teruslah meminta ampun kepada Allah dan terus bertobat kepada Allah. Karena Allah akan mendengarkan hambanya yang terus berdoa kepadanya dan memohon ampunan atas dosa yang dia lakukan semasa hidupnya. Karena Allah Maha Pengampun, teman-teman. Jadi ada kalanya kita terus berusaha meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai Quran Surah An-Najm ayat 32. Baik teman-teman, sebelumnya jikalau saya mengatakan sesuatu yang salah, mohon maaf karena saya juga di sini belajar.
Semoga kita bisa menjadikan bahan ini sebagai pembelajaran untuk kita di kehidupan sehari-hari dan melaksanakannya dengan baik. Amin. Mungkin di akhir sesi ini saya ingin mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya teman-teman, seperti yang orang biasa.